Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Boleh bersama-sama hari ini kita boleh berjumpa dalam sharing firman Tuhan dan juga pujian penyembahan bersama saya, Maraden Siahaan, dalam channel YouTube saya, Maraden Siahaan. Mari sama-sama kita bersyukur buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Mari sama-sama terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan yang Kau berikan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh beraktivitas. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kehidupan kami. Layakkan kami Tuhan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh naik di hadirat-Mu. Kami undang Roh Kudus, Engkau hadir, menjauh melawat Tuhan setiap siapapun kami Tuhan yang mendengarkan pujian ini Tuhan. Dipermuliakan nama-Mu Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Mari sama-sama kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, Dia Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, Dia Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, Dia Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, Dia Allah yang hidup. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku, Dia Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari sama-sama kita angkat pujian. Jiwaku merindukan-Mu, Dia Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, Dia Allah yang hidup.
biarlah pujian ini boleh memberkati setiap kita. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau yang telah rela mati buat menyelamatkan hidup kami. Engkau Allah yang rela menderita untuk menebus setiap pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur. Tidak henti-hentinya Tuhan kami berterima kasih. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Sebab hanya dekat Allah kami tenang. Sebab dari Tuhanlah datang keselamatan. Haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Engkaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sama-sama angkat pujian. Hanya dekat Allah. Oh, hanya dekat Allahku. Oh, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Allah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku.
terletak kepada bergantungnya hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, saudara. Sebab tanpa Tuhan engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab firman Tuhan yang berkata dalam Yohanes 15 ayat 7, bahwa setiap ranting itu, saudara, harus tetap tinggal di dalam pokoknya sehingga dia berbuah. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, tetap tinggal dalam Tuhan adalah kunci di mana seseorang boleh tetap kuat dalam Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembahkan Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembahkan Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Bapa, dipermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ada dalam kemuliaan kudus-Mu Tuhan hari ini. Sebab kami tahu, kami percaya
bahwa kasih Tuhan yang melingkupi setiap kami oleh kasih-Mu Tuhan. Kami ada Tuhan tinggal dalam kemuliaan Tuhan, sebab kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan yang membentengi setiap kami Tuhan. Kemuliaan Allah yang menjadi Tuhan kekuatan kami. Kami doa biarlah Tuhan setiap kami Tuhan dipagari, dilindungi. Bahkan kami doa setiap kami Tuhan, siapapun Tuhan Yesus kami yang mendengarkan pujian ini diberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan malam hari ini kami butuh firman-Mu, sebab kami tahu, kami percaya kalau kami boleh hidup Tuhan, kami butuh firman-Mu. Firman-Mu adalah jalan kebenaran dan kehidupan Tuhan. Sebab kami percaya pelita bagi kaki kami, firman-Mu adalah terang bagi jalan hidup kami. Biar setiap firman Tuhan kebenaran yang boleh kami dengarkan Tuhan, boleh menguatkan iman kami, boleh menegur setiap kami, bahkan mendidik kami dalam kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami tidak jatuh Tuhan di dalam dosa. Terima kasih Roh Kudus, Tuhan urapi kami, beri kami roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan, bahkan Tuhan berikan kami pengertian yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, dimuliakan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Saudaraku, shalom. Saya percaya pada kesempatan hari ini saudaraku, yaitu kesempatan kita untuk membagikan firman Tuhan. Saya akan mengambil yaitu satu kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi itu sharing kita pada kesempatan hari ini. Diambil dalam kitab Mazmur. Saya buka di dalam kitab Mazmur 105. Lagi Mazmur 105, yaitu ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Selagi Mazmur pasal 105 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Mazmur pasal 105 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah, yaitu di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ayatnya yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Haleluya. Berbahagialah setiap kita, setiap umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur. Mazmur artinya pujian, saudaraku. Dari bahasa Ibrani yaitu diambil dari kata mismor, artinya pujian, saudaraku. Jadi Mazmur ini, saudaraku, penulisnya ada beberapa penulis kitab Mazmur yang terkenal, saudaraku, yaitu Daud, ada Bani Korah, ada juga beberapa penulis yang lain dikatakan di Alkitab ini. Bahkan juga termasuk ada yaitu Mazmur Usaf ya. Kemudian juga ada dari Musa. Jadi kitab Mazmur ini terdiri dari beberapa penulis. Tetapi sebagian besar dalam kitab Mazmur ini ditulis hampir 70% yaitu ditulis oleh Raja Daud. Puji nama Tuhan. Jadi Mazmur ini berbicara tentang pujian, saudaraku. Tepat seperti judul perikop sharing kita malam hari ini, puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Ayat yang pertama berkata demikian, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Haleluya. Firman Tuhan katakan bersyukurlah. Kenapa, saudaraku? Ayat ini memberikan pendahuluan itu dengan kata bersyukurlah. Kita tentu tahu, saudaraku, bahwa di dalam Mazmur ini, saudaraku, sudah sering dijumpai, itu ditemukan kata-kata tentang bersyukur, saudaraku. Bahkan salah satu
ciri khas dari penulisan Raja Daud dalam kitab Mazmur ini dikatakan bersyukur. Sebab dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi dikatakan juga bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Dalam terjemahan King James Version dikatakan, "Oh, give thanks to the Lord, call upon His name, make known His deeds among the peoples." Ya, dikatakan give thanks to the Lord. Jadi saya percaya saudaraku, betapa pentingnya bersyukur itu di dalam kehidupan kita. Makanya Raja Daud memulai setiap ayat ini di dalam ayat Mazmur 105 ini, pasal 105 ayat yang pertama dikatakan bersyukur. Ketika kita bersyukur saudaraku, saya percaya disitulah letak kekuatan iman seseorang. Mengapa saya katakan letak kekuatan iman seseorang? Karena rasa syukur yang dialami secara pribadi, yaitu setiap orang percaya, setiap orang yang sungguh-sungguh percaya di hadapan Tuhan, itulah yang memberikan sesuatu pengharapan, sesuatu kekuatan yang timbul di dalam setiap kehidupan seseorang. Karena tanpa rasa syukur, saudaraku, saya percaya bahwa apapun yang dilakukan oleh seseorang itu akan menjadi sesuatu yang hambar, bahkan seringkali tidak jauh dari kata persungutan. Sebab kata lawan kata atau antonim dari bersyukur artinya bersungut-sungut. Ya, jadi dengan kata lain bersyukur itu adalah kekuatan. Apalagi di tengah-tengah saat ini, saudara, kita boleh mengalami pandemi COVID-19. Banyak sekali kita melihat bagaimana kesulitan baik secara finansial, baik secara sosial, ekonomi, bahkan juga ke depan kita melihat bagaimana situasi akan masuk ke dalam resesi dengan pertumbuhan ekonomi yang melemah, bahkan minus, ya. Itu menyatakan bahwa segala sesuatunya akan terlihat sulit. Tetapi firman Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa kata bersyukur ini bukanlah hal yang biasa-biasa ataupun bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi ada suatu pengertian yang dalam, saudaraku, tentang kata bersyukur ini. Firman Tuhan jelas dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Jadi ketika seseorang, saudaraku, memiliki hati yang penuh dengan syukur, bukan hanya dia bersyukur atas segala sesuatu berkat, sesuatu hal yang positif yang dia dapat. Bersyukur ini juga, saudaraku, berbicara tentang segala sesuatu yang dialami, bahkan dirasakan oleh seseorang. Sebab kita tahu, kita percaya bahwa pengalaman hidup seseorang, saudaraku, setiap orang pasti berbeda. Tetapi intinya bahwa ketika masalah itu ada, ketika pergumulan itu ada, masih adakah yaitu kehidupan kita memiliki karakter yang bersyukur, saudaraku? Karena bersyukur itu penting. Sekali lagi, di dalam penulisan kitab Mazmur ini dengan Raja Daud sebagai penulisnya identik dengan kata bersyukur. Kenapa, saudaraku? Saya pelajari bahwa seorang Raja Daud, saudaraku, ketika mengalami permasalahan yang paling penting sekalipun, ketika mengalami yang namanya dikejar-kejar oleh anaknya, ingin dibunuh, saudaraku, itu Absalom, bagaimana dia tetap yaitu bersyukur di hadapan Tuhan. Dia tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan, kekuatan yang luar biasa. Karena saya percaya, saudaraku, ada bagian penting dalam kehidupan Daud yang harus kita contoh, saudaraku, yaitu tentang rasa bersyukur. Sebab segala sesuatu yang dialami oleh Raja Daud dengan pengalaman hidupnya, bahkan dia ingin dibunuh oleh anaknya sendiri, ingin merebut tahta kekuasaannya, tetapi satu hal, saudaraku, dia tidak lupa bersyukur. Mengapa? Karena saya lihat ini adalah ajaran firman Tuhan yang paling penting, bersyukur, saudaraku. Makanya dikatakan di bagian Alkitab, dikatakan di ayat yang lain, katakan bersyukurlah di dalam segala hal. Ya, di dalam segala hal Tuhan katakan bersyukurlah. Oleh karena itu, saudaraku,
poin yang pertama kita mau belajar hari ini adalah tentang kata bersyukur. Bersyukur itu bukanlah sesuatu yang dihasilkan secara tiba-tiba, tetapi bersyukur itu merupakan sebuah proses. Proses, tidak instantly, tidak suddenly, tetapi ada proses by proses, ada time, ya, ada waktu, ya. Oleh karena itu saya percaya saudaraku, ketika kita mengalami masalah, ada waktu kita diproses Tuhan. Tetapi ingat, kita selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua, dikatakan bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Yang kedua, yang kita boleh belajar pada malam hari ini adalah bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Ada sebuah pujian berkata gini, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Jadi saya percaya saudaraku, Raja Daud ingin memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Bagaimana saudaraku kita tetap bernyanyi, bermazmur, mempercakapkan segala perbuatannya yang ajaib. Perbuatan Tuhan yang besar, saudara. Raja Daud ingin mengingatkan setiap kita umat Tuhan, para pendengar, bahwa di tengah-tengah kondisi apapun, di tengah-tengah sakit penyakit apapun, firman Tuhan katakan bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Tidak melihat kondisi ketika engkau sulit, ketika engkau di dalam pergumulan yang berat, ketika engkau dalam masalah rumah tangga, ekonomi, bahkan juga di dalam setiap pelayanan engkau. Firman Tuhan katakan bernyanyilah, bermazmurlah baginya. Jangan lupa saudaraku, ketika kita bernyanyi bermazmur buat Tuhan. Saya teringat cerita di dalam firman Tuhan bagaimana Paulus dan Silas, saudaraku. Mereka di penjara di Filipi, saudaraku. Mereka bersama-sama itu bernyanyi, bermazmur buat Tuhan. Sampai ketika itu terjadi gempa bumi. Bahkan pintu-pintu penjara terbuka. Itu kedahsyatan yang luar biasa dalam setiap pujian. Bahkan firman Tuhan dengan jelas dalam perjanjian lama. Ketika bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, mereka memuji nama Tuhan, mereka bersorak buat nama Tuhan, sehingga tembok yang sebesar Yeriko bisa rubuh. Artinya apa, saudaraku? Sebab ada kuasa, ada Tuhan yang hadir di dalam setiap pujian ini. Ketika kita bernyanyi, kita bermazmur, kita juga mempercakapkan segala perbuatan Tuhan. Makanya pujian mengatakan, firman Tuhan katakan apa? Ya Tuhan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Jadi ketika kita katakan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, artinya apa? Kita mempercakapkan perbuatan Tuhan yang ajaib. Sebab sebagaimana Tuhan, yaitu menolong bangsa Israel, ketika bangsa Israel dikejar-kejar oleh tentara Mesir, ingin dibunuh, dibinasakan, tetapi pertolongan Tuhan sehingga mereka bisa lolos melalui yaitu seorang Nabi Musa, saudara. Bagaimana tentara Israel sudah mengepung mereka tidak bisa kemana-mana. Tetapi pertolongan Tuhan melalui itu laut Teberau, ya. Ketika laut itu dibelah oleh tongkat Musa, oleh karena perintah Tuhan, maka diselamatkanlah Israel. Artinya apa? Perbuatan tangan Tuhan yang besar. Makanya sampai saat ini, saudaraku, kita terus mengingat perbuatan tangan Tuhan. Mungkin, saudaraku, ada hal yang membuat kita lupa. Kadang-kadang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di masa-masa yang lampau, saudaraku. Tetapi hari ini
Hari ini Tuhan mau ingatkan kita. Ingat, bernyanyilah, bermazmur, percakapkanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena ketika engkau bernyanyi, bermazmur, engkau mengingat kebaikan Tuhan, mengingat segala pertolongan Tuhan. Kenapa, saudaraku? Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, iman kita akan timbul, ya. Sebab saya percaya ketika kita mengingat yaitu kebaikan Tuhan, mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib, saudaraku, di situ ada kuasa, ada firman Tuhan yang hidup. Contoh, saudaraku, contoh. Ketika kita mengingat bahwa Tuhan oleh bulu-bulunya telah menyembuhkan kita. Mungkin saudara pernah disembuhkan oleh karena kuasa mujizat Tuhan. Mungkin saudara pernah dipulihkan ekonomi saudara karena firman Tuhan yang berkata bahwa aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Artinya apa? Ada firman Tuhan di dalamnya. Ketika kita mengingat, kita mempercakapkan, kita memperkatakan itu, saudaraku, melalui nyanyian, melalui pujian kita, melalui mazmur kita di hadapan Tuhan, maka iman kita bangkit, sehingga kita bisa melewati, menerobos setiap masalah itu, saudaraku. Kadang-kadang permasalahannya adalah ketika kita lupa, kadang-kadang kita terlampau, yaitu masuk ke dalam masalah itu, sehingga masalah itu yang menenggelamkan iman kita. Oleh karena itu, saudaraku, malam hari ini kita mohon diingatkan, mari bernyanyi, bermazmur buat Tuhan, percakapkanlah segala perbuatan Tuhan yang ajaib, yang besar. Yang ketiga, saudaraku, bermegahlah di dalam nama yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya. Saya percaya, saudaraku, ayat ini berbicara tentang orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hari-hari ini, saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa dunia semakin jahat, saudaraku. Firman Tuhan katakan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahwa dunia semakin jahat. Orang kasihnya menjadi dingin, dikatakan. Bahkan dikatakan mereka tidak mementingkan kepentingan orang lain. Mereka lebih egosentris, selfish. Jadi mereka tidak mementingkan kepentingan orang lain. Karena apa? Mereka tidak mencari yang namanya Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ketika seseorang, saudaraku, diselamatkan, keselamatan berbicara tentang anugerah. Keselamatan tidak bisa dengan melakukan perbuatan sendiri. Karena firman Tuhan dengan jelas, karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, engkau diselamatkan oleh karena iman, ya, kepada Yesus Kristus. Jadi keselamatan itu anugerah. Tetapi keselamatan itu bukanlah suatu hal yang murahan. Artinya apa? Keselamatan itu dituntut setiap orang, saudaraku, untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kita harus bertanggung jawab. Hidup kita diselamatkan Tuhan oleh karena kita beriman kepada Yesus. Oleh karena itu kita juga mau melalui hidup kita menjadi garam, menjadi terang, menjadi sebuah itu misi, supaya setiap orang yang ada di sekitar kita, setiap orang dalam keluarga kita, bahkan setiap orang yang ada di dalam negara kita juga memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, saudaraku, firman Tuhan dengan jelas katakan, bermegahlah di dalam nama yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Jadi, saudaraku, setiap orang yang diselamatkan, saudaraku, kita tentu bermegah. Bermegah bukan artinya bergagah-gagahan, tetapi bermegah di sini definisinya adalah benar-benar sungguh-sungguh, saudaraku. Kita memberikan yaitu pengagungan kepada Tuhan. Kita bermegah di dalam Tuhan, artinya kita sungguh-sungguh hidup kita mengagungkan nama Tuhan. Dalam versi King James dikatakan, glory in His holy name, let the hearts of those rejoice who seek the Lord. Ya, sekali lagi, glory in His holy name, let the hearts of those rejoice who seek the Lord. Ya, jadi glory in His holy name. Jadi kemenangan itu, saudaraku, itu berbicara tentang bagaimana kita memberikan yaitu suatu respon, ya. Kita sungguh-sungguh yaitu berdiri di hadapan Tuhan untuk memegahkan nama Tuhan, ya. Glory in His holy name, ya. Bersukacita, dikatakan biarlah bersukacita, let the hearts of those rejoice who seek the Lord, ya. Ada rejoice, ada sukacita, saudara. Ada sesuatu
yang luar biasa saudaraku, yang kita boleh bagikan kepada orang. Jadi bermegah di sini bukan gagah-gagahan, tetapi benar-benar mengagungkan, yaitu glory in His holy name, ya, memberikan pengagungan kepada Tuhan, ya. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Let the heart of those rejoice who seek the Lord, ya. Biarlah bersuka hati, bersuka cita orang yang mencari Tuhan. Sudahkah hidup kita mencari Tuhan, saudaraku? Hari-hari ini yang dibutuhkan adalah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Kita tentu melihat, saudaraku, dengan berbagai masalah yang ada, dengan kendala yang saat ini, virus di mana-mana, saudaraku. Tentu ada kepanikan, tentu ada ketakutan di sana. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa mari biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Jadi di tengah-tengah yaitu kedukaan sekalipun, di tengah-tengah kesulitan, bahkan susah sekalipun, saudaraku, dikatakan firman Tuhan, biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Jadi ketika kita, saudaraku, sungguh-sungguh mencari Tuhan, disitulah letak sukacitamu. Sukacitamu, saudaraku, tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Makanya firman Tuhan katakan damai sejahtera, ya, berbicara juga tentang sukacita, saudaraku. Satu paket damai sejahtera dan sukacita tidak sama yang diberikan oleh dunia kepadamu. Karena damai sejahtera yang diberikan dalam dunia ini sifatnya adalah semu, sementara. Tetapi damai sejahtera dari Tuhan sifatnya kekal, selama-lamanya, abadi. Oleh karena itu, saudaraku, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Ya. Di ayat 4 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat penghukuman yang diucapkan. Haleluya. Jadi saya percaya, saudaraku, ada 3 hal poin penting, saudaraku, sharing pada malam hari ini, saudaraku. Yang pertama, itu tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Yang kedua, tetap bermazmur buat Tuhan. Yang ketiga, itu kita bersuka hati mencari Tuhan. Jadi 3 poin penting ini, saudaraku, yang harus kita miliki di tengah-tengah kondisi sulit malam hari ini. Saya mau sharingkan, saudaraku, bagaimana kerinduan setiap orang Kristen, saudaraku, bagaimana mencari Tuhan itu, saudaraku. Ada di suatu tempat, saudaraku, di daerah perbatasan antara Bekasi dan Jonggol, saudaraku. Ketika umat Tuhan ini, saudaraku, suatu peristiwa yang baru-baru ini terjadi, saudaraku. Umat Tuhan ini memiliki kerinduan, saudaraku, untuk beribadah, saudaraku. Tetapi ketika mereka beribadah ingin mencari Tuhan, saudaraku, ada beberapa oknum, saudaraku, masyarakat setempat yang tidak memperbolehkan ibadah itu berlangsung, bahkan didebat sampai diadakan pelarangan. Sempat dikatakan bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab kalau akan terjadi huru-hara atau permasalahan. Luar biasa, saudaraku. Tetapi yang saya lihat, saudaraku, saya percaya, saudaraku, di tengah-tengah sulit mencari Tuhan seperti itu, saudaraku, Tuhan memberikan kesempatan setiap orang di dalam setiap kehidupan seseorang untuk mencari Tuhan, mumpung masih ada waktu. Makanya Tuhan katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Terkadang, saudaraku, di waktu-waktu ini, saudaraku, di masa sukar ini, Tuhan memberikan kita waktu untuk kita mencari wajah Tuhan. Tuhan memberikan waktu kepada setiap orang untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu ayat firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi kadang-kadang orang lupa, saudara. Oleh karena itu, saudaraku, dalam peristiwa ini, saudaraku, saya melihat bahwa bagaimana banyak kerinduan orang mencari Tuhan, tetapi ada orang yang menghalangi. Tetapi itu bukanlah suatu tantangan. Itulah bukanlah suatu penghambat setiap orang datang kepada Tuhan. Percayalah, saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan, firman Tuhan dengan jelas katakan, carilah Tuhan kekuatannya, cari wajahnya selalu. Ketika Tuhan kita cari, saudaraku, maka Tuhan yang ajaib itu yang akan menyertai setiap kita. Dia akan menolong setiap kita. Bahkan ketika Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, saya percaya ada rencana ajaib, ada Shekinah glory yang akan terjadi dalam kehidupan, saudaraku.
Puji nama Tuhan saudaraku, kiranya itu sharing firman Tuhan ini dan juga pujian penyembahan ini memberkati setiap kita malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran sharing firman Tuhan malam hari ini. Kami doa Tuhan, biarlah setiap siapapun yang mendengar, iman mereka diberkati, iman mereka dibangkitkan. Bahkan hamba doa Tuhan Yesus, apa yang mereka tidak pernah pikirkan, apa yang mereka tidak pernah yaitu bayangkan, Tuhan sediakan yang terbaik dalam kehidupan mereka umat-Mu. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, bahkan juga masalah sakit penyakit, bahkan masa depan Tuhan, hamba mohon doa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan janji firman-Mu Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33, maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami sungguh mencari Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan, kami melihat jawaban Tuhan, kami melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Bahkan hamba doa Tuhan Yesus, setiap yang sakit oleh bilur-bilur Yesus, oleh darah Tuhan Yesus di atas kayu salib, Engkau mengatakan tetelestai, it's finished, sudah selesai. Segala sakit penyakit sudah dibalut, ditahirkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau doa Tuhan, biarlah Tuhan juga kami berdoa buat bangsa negara kami Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami doa Tuhan turun, Tuhan menolong perekonomian bangsa kami, Tuhan menolong bangsa kami, jauhkan dari segala krisis. Bahkan juga kami berdoa Tuhan berkati Presiden kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo bersama Pak Ma'ruf Amin. Berdoa urapi mereka, beri hikmat, kekuatan kesehatan, juga seluruh jajaran menteri, bahkan juga TNI, Polri, Tuhan berkati, seluruh Tuhan Yesus, legislatif, yudikatif, eksekutif, Tuhan berkati, apapun mereka Tuhan, beri roh takut akan Tuhan. Kami doa Tuhan, Indonesia Tuhan maju, Indonesia Tuhan bangkit, bahkan Tuhan Indonesia dipagar dilindungi Tuhan. Akan terjadi penuaian jiwa-jiwa untuk bangsa Indonesia, bahkan bangsa kami Tuhan ada dalam rencana Tuhan, dalam rancangan Tuhan yang indah Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kiranya sharing firman Tuhan, ujian penyembahan ini boleh memberkati setiap kita. Biarlah setiap saudara diberkati. Dan jika saudara diberkati, tolong bantu subscribe dan juga like, kirimkan ke setiap orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan God bless you all. Amin.